Ada yang punya akun IG angkat tangan. Wow, punya semua. Yang punya akun FB punya juga. Yang punya akun TikTok punya juga. Anda ini pengangguran atau? Gak ada. Oh Bandung, yaudah Bandung, silakan maju. 3 orang. Pemila. Itu mah, itu Pemila sama perwakilannya. itu Ikut ya. Kudu wajib gitu kayaknya. Milenial Mas Mahathir. Milenial. Bukan kolonial. DKI. Kang Imron, ayo. Bali, oke. Saya minta perwakilan Bali 5 orang juga boleh nih Bu. Perwakilan Bali 5 orang, Bali. Semangat luar biasa dan tepuk tangan buat Bali. Ya. Udah maju ke depan aja. Oke, Nanti boleh. bentuknya berarti 3 daerah ya. DKI ini 5 nih. Tapi sini mungkin agak karena saking antusiasnya sampai lupa nih daerah yang saya sebutkan. Kira-kira yang paling banyak di sini Jawa Timur. Coba Jawa Timur mana? Coba tepuk tangannya Jawa Timur. Jawa Tengah mana Jawa Tengah? Coba kalau Jawa Tengah. Jawa Tengah nih banyak mana lawan. Oh iya siap. Gak lupa nih. Banten. Woi, luar biasa. Banten bisa sendiri Pak. Gak dapat tamu di situ berarti ya. Habis itu ada lagi. Jawa Timur udah, Banten udah, Yogyakarta mau datang Pak. Lanjut. Yang kedua ya, langsung dengan boyband Korea ini ada 3, ada Jungkook, Blockbok dan saya nggak tahu deh. Kalau gitu dari Sumatera luar biasa. Ada 10. Banyak betul itu ya. Coba yang terakhir ya, dari Jawa Barat. Wah, udah kelihatan ya. Tepuk tangan buat Bali. Buat Bali, Sumatera Utara, Jawa Barat, sini dulu Jawa Barat, sini. Sebelah Jawa Barat ini. Sini dulu. Jawa Barat mau dikasih apa? Kami ucapkan selamat datang kepada Haji Ganjar Pranowo SH MIP, calon presiden Republik Indonesia tahun 2022.
oleh Mimi dan diikuti oleh seluruh tamu undangan. ya. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hadirin saya persilakan duduk kembali. Bulan sebelum pendeklarasian Pak Ganjar dibandingkan dengan pernyataan penolakan Pak Ganjar terhadap timnas sepak bola Israel ketika itu. Berdasarkan gender, Pak Ganjar menang tipis dari Pak Prabowo untuk basis laki-laki, namun juga kalah tipis dari Pak Prabowo untuk basis emak-emak atau perempuan. Berdasarkan rentang usia, Pak Ganjar unggul jauh di atas Pak Prabowo untuk rentang usia remaja hingga 21 tahun. Pak, sebetulnya pernyataan Bapak di beberapa media tertolak Pak dengan hasil survei kami Pak. Jadi Bapak unggul di usia remaja hingga 21 tahun Pak Ganjar. Sementara kalah dari Pak Prabowo untuk rentang usia dari 22 hingga 40 tahun Pak. Namun kembali unggul dalam rentang usia 41 tahun ke atas. Data ini menyimpulkan bahwa rentang usia remaja hingga 21 tahun yang juga akan menjadi pemilih pemula pada Pilpres 2024 esok memiliki respon elektabilitas yang sangat tinggi terhadap Pak Ganjar. Tetapi juga menyiratkan bahwa kita perlu bekerja lebih keras, lebih cerdas untuk menggalang dukungan bagi mereka dengan rentang usia yang masuk kategori fresh graduates atau baru saja lulus S1, para pekerja kantoran, dan generasi milenial hingga batas usia 40 tahun. Untuk kategori etnis, Pak Ganjar unggul jauh di atas Pak Prabowo dan Pak Anies, sepemilih dengan latar belakang etnis Jawa dan Batak. Sementara kalah untuk etnis Sunda, Betawi, Madura, Melayu, Minang, Bugis, dan lainnya. Berdasarkan kategori agama, Pak Ganjar berada di urutan kedua setelah Pak Prabowo dengan selisih yang tipis di antara pemilih beragama Islam dan berada di urutan teratas untuk pemilih beragama Kristen atau Protestan dan agama lainnya. Berdasarkan tingkat pendidikan, Pak Ganjar unggul pada jenjang SMP dan SMA, namun masih sedikit di bawah Pak Prabowo pada jenjang pemilih yang kuliah. Kemudian untuk kategori pekerjaan, Pak Ganjar unggul jauh di atas Pak Prabowo dan Pak Anies untuk profesi petani, peternak, nelayan, buruh, dan sejenisnya yang masuk kategori wong cilik Pak Ganjar. Sementara di bawah Pak Prabowo untuk profesi wira swasta atau pengusaha dan lagi-lagi emak-emak Pak Ganjar. Berdasarkan kategori pendapatan, Pak Ganjar unggul untuk pendapatan antara 1 hingga 4 juta rupiah. Namun kalah dari Pak Prabowo untuk pendapatan di atas 4 juta rupiah. Untuk kategori desa kota, Pak Ganjar kalah tipis dari Pak Prabowo untuk pemilih yang berada di desa, namun Bapak unggul di kota. Yang terakhir, berdasarkan wilayah, Pak Ganjar unggul jauh di antara kandidat presiden yang lain untuk Jawa Tengah dan DIY, Jawa Timur, Bali, NTT, dan NTB. Namun kalah secara cukup signifikan di Jawa Barat, DKI Jakarta, Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan kalah tipis dari Pak Anies dan Pak Prabowo untuk wilayah Sumatera. Yang terakhir, mohon izin Bapak Ganjar, kami bersyukur berkat kerja keras dan kerja nyata kami di akar rumput secara rutin. Dalam 2 kali survei nasional yang kami adakan, sahabat Ganjar selalu mendapatkan tingkat kedikenalan atau tingkat popularitas yang tertinggi di mata publik tanah air, jauh di atas organisasi relawan lainnya, termasuk relawan-relawan kompetitor kita. Kemudian kami juga mohon izin Pak Ganjar ada titipan pesan dengan bangga menyampaikan bahwa sebagian besar relawan sahabat Ganjar terdiri dari anak-anak muda generasi Z Pak Ganjar.
yang siap untuk bersikap kreatif, menggait suara para pemilih pemula sebagaimana arahan Bapak, ya. Dan sebagian dari kami pun juga Pak, mohon izin, adalah anak buah Bapak di Kagama, keluarga alumni Gajah Mada. Mohon izin, saya sendiri juga alumni Prodi Sosiologi Visipol UGM, Pak, juniornya Mas Ari Sucito, wakil rektor UGM, dan kebetulan juga pernah menjadi ketua Kagama cabang Canberra Australia pada periode 2012-2014 waktu menempuh S3. Ada juga Bapak Iwan Maulana, wakil ketua umum DPP Sahabat Ganjar, dan juga Kagama, mohon berdiri Pak Iwan Maulana, dan juga koordinator tim strategi Mas Nurholis, juga yang alumni Magister Ilmu Politik dan Pemerintahan. Bapak Ganjar, Bapak Ibu pimpinan, para tamu undangan yang kami hormati, demikian paparan singkat hasil survei internal kami. Sahabat Ganjar ke depan tetap akan memutakhirkan hasil survei internal dan meningkatkan kerja-kerja sosialisasi kami berdasarkan hasil survei tersebut dengan memegang teguh prinsip kerja keras, kerja cerdas, dan tepat sasaran, serta tidak lupa berkomitmen selalu untuk menjalankan arahan Bapak Ganjar agar bersosialisasi dengan cara-cara yang baik, santun, dan damai. Relawan semua, kita tunjukkan kepada Indonesia dan dunia bahwa relawan Ganjar bisa mengantarkan Bapak Ganjar Pranowo menjadi Presiden Indonesia 2024 dengan akhlak dan adab yang mulia. Izinkan kami menutup kata sambutan ini dengan sebuah pantun Pak Ganjar. Mari berfoto di tepi pantai sambil makan ikan sarden. Bapak Ganjar Pranowo yang kita cintai, kita doakan dan perjuangkan menjadi presiden. Sekian dan terima kasih. Yang benar, yang benar, siapa Ganjar? Dan selanjutnya kita akan meresmikan bersama Rakernas 2 Sahabat Ganjar. Kita hitung sama-sama, kita boleh lihat ke layar. Boleh kita lihat ke layar. Bismillahirrahmanirrahim. Tangan boleh. Boleh tangan, lihat tangan di non-stream bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. 5, 4, 3, 2, 1. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Rakernas kedua Sahabat Ganjar pada tanggal 10-11 Juni kita resmikan. Baik, terima kasih. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Selamat dan sukses Rakernas 2 Sahabat Ganjar. Baik, terima kasih untuk semuanya kepada teman Bapak Ibu. Yang belum makan angkat tangan. Ini belum makan aja suaranya udah keras gitu. Apalagi kalau sudah makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Alhamdulillah, alhamdulillah, rasulillah, wala khala wala quwwata illa billah, ma ba'du. Tadi saya lihat yang orang terakhir canggih banget ya. Keren pakai apa namanya digitalisasi yang wah top banget ya. Kayaknya kalau relawan yang punya cuma Sahabat Ganjar. Ini orang pentingnya tadi udah disebut. Saya pengen lihat yang dari Papua boleh berdiri. Oh, dari timur. Oi, Bung, terima kasih. Ya, ada juga yang dari Aceh datang. Oke, wah, dari Aceh ada. Dari Sulawesi Utara.
Oke, Sulawesi Utara hadir. Sumatera Barat, oh ada juga hadir. Ya, PR di sana. Nanti dengan yang datang dari Sumatera Barat, insya Allah kita lebih baik suaranya di sana. Jawa Barat, oke. Ya, teriakan suaramu harus sebesar hasil suara nantinya. Bu Indah, terima kasih sudah mengorganisasikan tadi. Mas Valeza sudah memaparkan gambaran bagaimana pantauan tiap hari. Ya. Saya juga mendapatkan laporan bagaimana para relawan, wabil khusus yang dari sahabat Ganjar terus-menerus bisa mengupdate. Saya senang karena betul kita tidak bisa hanya percaya pada yang terjadi di publik, tapi kita bisa memastikan sebenarnya kita berada posisi yang mana. Dan dari posisi itu satu, harus jujur. Harus jujur. Sehingga karena kinerja kita kurang bagus, maka sering dibaik-baikan. Lebih baik pada saat kemudian hasilnya seperti itu, ya itulah yang ada, sehingga kita akan bergerak lebih cepat untuk memperbaiki. Saya sejak mahasiswa sudah aktif di PDI, sebelum PDI Perjuangan. Jadi di partai ini saya digebleng, di partai ini saya besar, di partai ini saya dididik, sampai saya berdiri di podium ini bersama sahabat Ganjar. Godaan banyak sekali. Pak Ganjar, pindah. Angkotnya sudah ada. Itu terkait dengan iman dan godaan. Insya Allah saya tidak tergoda. Kita tidak tergoda. Itu untuk menunjukkan bagaimana kita mesti militan dan loyal. Ini saya sampaikan, kita mesti militan dan loyal. Saya terima kasih banyak Gus-Gus ini. Ketua Asparagusnya juga di sini. Terima kasih ya Gus. Tapi ini bupatinya banyak, ada wali kotanya. Cak Eri, silakan berdiri Cak Eri. Tidak ada yang kenal ini wali kota Surabaya yang boys betul ini. Saya lihat videonya ngamuk sama anak buahnya. Sampok di antara sampean sing gaji ini kurang, begitu katanya. Padahal gajinya katanya sudah cukup ini. Makasih Cak. Lalu, ini ada Bupati Gresik. Wah, Gus, berdiri Gus. Oke, matur nuwun. Ada dari tadi gak disebut. Bupati Kanjuk. Wow. Saya mendengarkan, saya menyaksikan sambil makan rawon tadi. Ada taruhan dari wali kota Semarang, Surabaya, wali kota Surabaya dan Bupati Nganjuk. Berapa persen menangnya Ganjar di masing-masing? Tadi harus ada satu orang yang makan sapi katanya. Mudah-mudahan itu cara yang baik. Dan saya juga didampingi teman di PD Perjuangan dari Jawa Timur semuanya Pak. Ini Pak Sekretaris ini yang ada. Dan tentu saja teman-teman yang lain yang hari ini hadir. Cukup canggih. Saya ada paparannya enggak ya Mas? Ada nggak? Masya Allah ganteng. Sayangnya gue lanang. Teman-teman, setelah dipaparkan bahwa posisi kondisi yang ada dalam survei-survei seperti ini, lalu apa yang bisa kita lakukan? Ada ceruk-ceruk suara yang saya kira dalam rakernas ini teman-teman harus bicarakan.
Dan sekali lagi, karena ini seluruh Indonesia hadir, ya, teman-teman menyampaikan apa yang terjadi sebenarnya di bawah. Silakan dibahas di Rakernas ini. Saya appreciate betul. Tadi rencana baru saya mau omongkan, sahabat Ganjar, para sahabatku, jangan teriak-teriak terus. Anda harus kerja ke bawah betul. Ternyata sudah dicatat 2 juta sekian sudah didata Mbak Nur, Mbak Agnes. Lapor Pak Basarah, ini satu-satunya juga dari relawan yang mencatat anggotanya satu-satu. Jadi kalau tadi disampaikan di sana jumlahnya berapa, itulah cara bekerja kita untuk mengidentifikasi. Silakan diyakinkan dia tidak akan tergoda, imannya kuat dan tidak tergoda tadi. Ya. Dan setelah itu inilah yang nantinya akan bisa dikonversi menjadi suara. Jadi awal-awal sebelum Bu Mega mengumumkan saya sebagai capres, semua Pak Ahmad Basarah tidak ada satupun yang saya temui untuk menunjukkan bahwa relawan itu tumbuh betul-betul dari bawah. Jadi minta maaf kalau dalam Rakernas 1 saya nggak datang. Tapi begitu diumumkan, sedapat mungkin saya akan hadir dimanapun di seluruh dunia. Saya akan hadir di seluruh dunia. Dan Amerika Bersatu sudah, mari dengan Pak Ahmad Basarah Belanda, kemudian Perancis, Australia, kemudian Asia Tenggara, ya, mereka sudah, dan saya hadir dengan Zoom. Jadi hadir tidak selalu datang, tapi itulah cara teknologi yang bisa kita pakai. Lalu bagaimana cara kita bergerak? Setelah Bapak Ibu, kawan-kawan para sahabat menyampaikan, saya punya paparan yang ada di sini, singkat saja. Jadi kalau kita sudah bergerak, partai di bawah kendali masing-masing partai, selain PDI Perjuangan sudah datang P3, kemarin datang Perindo, ya. Hanura sudah deklarasi tapi belum datang. Jadi belum resmi menyampaikan. PAN baru silaturahmi, kayak anak pacaran. Semuanya masih boleh. Pak Ganjar masih ada yang lain, insya Allah. Sebentar lagi akan datang lain. Maka Gus Naim terima kasih. Nilai value bersama yang mesti kita pegang adalah 1, tidak boleh hoax. 2, tidak boleh mencaci dan memaki. Kita harus membuat kecerdasan edukasi, maksud saya yang mencerdaskan, yang kita miliki untuk kita sampaikan kepada publik. Tampilkan data, tampilkan fakta. Apakah Ganjar seorang yang sempurna? Jawabkan dengan tegas, tidak. Ganjar juga punya kekurangan sebagai manusia biasa seperti Anda dan saya hari ini. Saya tadi didukung, dideklarasikan oleh para jenderal-jenderal. Sebelum saya ke sini, saya di Jakarta. Dukungannya luar biasa, terharu saya. Karena mereka punya platform yang luar biasa. Mari kita jaga 4 kesepakatan bangsa. Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Kita jaga. Maka saya menyampaikan terima kasih karena sahabat Ganjar sudah mulai menggunakan salam nasional. Mudah-mudahan semua sudah belajar. Salam Pancasila, merdeka, merdeka, merdeka. Nah, tampilan di media konvensional dan media sosial, harapan saya ini, para sahabat, informal dan kasual. Maka yang sifatnya formal pasti jelek, menyebalkan, tidak asik. Oke ya, maka jaketnya bagus-bagus. Luar biasa. Ya, dan saya sama Pak Basarah tidak punya. Yang kedua,
Mesti relax tapi optimistik. Ya. Mesti relax dan optimistik. Tenang-tenang, saya hanya statement kok nggak minta kok tadi. Ini panitianya di depan langsung sibuk kan? Kasihan enggak? Saya itu cuma ngomong aja. Kan? Jaga-jaga banyak di rumah. Relax dan optimistik. Ini khas yang tadi Gen Z, generasi Z. Generasi Z itu dia butuh perhatian, butuh ruang, butuh didengarkan. Seperti kemarin anak kita yang sangat viral, penyandang disabilitas tunanetra, namanya pasti tahu semua. Namanya Putri. Ya, dan kemudian kemarin saya repost, ya, saya repost di medsos saya. Ternyata sangat luar biasa, Bapak Ibu. 3 hari yang lalu saya repost, sudah ada yang like 299.765. Dan ada 6.168 yang berkomentar, dan insight-nya ini sudah, wah ini dari akun saya posting si Putri ini, sekarang sudah dijangkau 2.448.852, dan video yang saya upload di IG saya sudah ditonton 2.409.833. Ngapain Pak Ganjar ngomong kayak gini? Inilah Gen Z. Alat saya ini bisa ngukur semuanya. Ada yang punya akun IG, angkat tangan. Wow, punya semua. Yang punya akun FB, punya juga. Yang punya akun TikTok, punya juga. Anda ini pengangguran atau medsosnya banyak banget? Jangan-jangan ada mau nyalek ya? Atau mobil kades sedikit naik? Bapak Ibu, kenapa saya katakan itu yang terjadi hari ini? Itu yang terjadi. Saya diskusi dengan anak muda yang pinter banget. Dia selama ini membantu Pak Jokowi. Pak Jokowi itu meskipun usianya beberapa tahun di atas saya, tapi jiwanya muda. Ingat gak Pak Jokowi waktu itu dibuatkan video naik sepeda motor? Legend. Dan itu 2 hari penuh syuting. Ya tentu tidak Pak Jokowi yang nge-trail gitu ya. Tentu tidak. Tapi sebagai presiden, sebagai aktor, beliau betul-betul mencoba untuk mengikuti gerak pikiran anak muda dan sukses. Lalu oleh sutradaranya saya tanya, kenapa motor? Kenapa motor? Karena setelah dicek dari seluruh yang menjadi hobi Pak Jokowi ternyata motor. Mungkin kalau Pak Ganjar lari. Ada runner di sini? Oh, ada runner. Ya. Begitu saja lari ya. Atau sepeda barangkali. Ada sepeda. Oh, lebih banyak lagi. Oh, hebat. Oke, boleh. Kita bisa terpromo. Ya. Nah, maka cara mengidentifikasi seseorang sampai kemudian masuk dalam karakternya, kemudian dikonversi menjadi visual yang menarik, maka itulah salah satu cara menggait. Ini salah satu contoh. Saya waktu running gubernur di Jawa Tengah, Pak Wagub saya Gus Yasin, putranya Yai Maimun Juber. Apa yang kita kerjakan? Kita membuat namanya Santri Gayeng. Santri Gayeng ini sampai hari ini hidup kembali gara-gara saya dicapreskan. Mas Ganjar, Santri Gayeng sekarang akan bergerak. Santri kemudian yang muda-muda dan sangat kreatif itu diajak dengan caranya. Maka komunitas itu mulai terbentuk. Ini relax, optimistik, interaktif dan toleran. Tadi sudah disampaikan. Interaktif, toleran itu nggak ngamuan, nggak gampang marah, nggak baperan. Dan kalau berbeda pendapat kita hormati, kita jelaskan boleh,
Anda di Twitter melakukan tweet war, boleh. Tapi dalam koridor diskusi yang nalar, ya, ramah tapi tegas. Tegas itu sikap, bukan marah-marah, bukan mendelik, bukan banting meja, bukan. Jadi marah itu, tegas itu kemudian kita bersikap, oke, kita beda, pilihan kita tidak sama, saya ada di sini, silakan ada di sini, tegas. Anda tidak sama dengan saya, maaf, kita tidak bisa bersama. Wah, tegas, itu. Dan logis serta bijak. Logis bijak itu tadi, ada datanya yang tadi ditampilkan, logis, diukur, measurable, menggunakan artificial intelligence, menggunakan data science yang bagus. Ini keren. Tinggal kita perbanyak yang mudah-mudah. Tadi diakui tadi ya, ini yang hadir sebagian besar Gen Z. Ya, ini menarik. Ini Gen Z ukuran baru. Bagaimana yang depan-depan ini Gen Z? Ini Gen Z yang lahir kembali kayaknya. Oke. Nah, yang terakhir ini menarik karena mesti peduli pada sekitar. Nah, ini top. Lapor Babas sekaligus bocoran. Awal-awal sahabat Ganjar dibentuk, beberapa orang bertemu dengan saya, lalu bertanya, Pak Ganjar, saya tidak akan merepoti Pak Ganjar, bahasanya begitu. Terus saya tanya, sampean mau ngapain? Pak Ganjar, saya mau bergerak. Dan ini tidak ada hubungannya sama Pak Ganjar, nggak ada urusannya. Kami hanya mau bergerak. Kami minta restu, nggak saya restui. Nggak enak amat ya, nggak saya restui. Begitu saya bilang restu, kami ngomong banyak orang, dan seolah-olah kalian yang membentuk saya. No, saya tidak pernah membentuk sahabat Ganjar. Baik Pak, saya hanya minta masukan aja. Mas Ganjar, kegiatan apa yang harus saya lakukan? Saya bilang ini, peduli, berempati. Maka kemudian beberapa tokohnya ketemu saya, dia meriset IG saya, meriset medsos saya, Twitter, Facebook, YouTube saya, membaca media, lakukan media tracking, dan nemu apa kegiatannya Ganjar. Pak Bas, saya terharu ketika kemudian beberapa laporan dari seluruh Indonesia dimuat di dalam medsosnya sahabat Ganjar. Ada yang bangun rumah tidak layak huni, ada yang membantu mereka yang tidak mampu karena tidak bisa membayar biaya rumah sakit. Untuk menyerahkan jaket tersebut kepada Pak Ganjar terlebih dahulu, tepuk tangan boleh sahabat Ganjar? Yang benar, siapa Ganjar? Ya, yang selanjutnya. Jaket untuk Bapak Ahmad Basara. Sudah terjawab jaketnya sama nih gitu. Alhamdulillah. Wes, sini Surabaya kemarin kok. Iya, wes langsung aja langsung. Itu mau Mbak Eri dikirim nang Buri gitu. Mas Eri matur nuwun. Luar biasa Surabaya. Oke, baiklah. Foto bersama dulu. Kami persilakan untuk teman-teman Dewan Penasihat, kami persilakan. Ketuanya Bapak aja. Habib Razi. Siap, ketuanya aja Bapak ya. Ayo, ketuanya hati-hati. Di bawah, boleh di bawah. Oke. Siap di bawah. Turun Pak, duduk aja di bawah Pak. Semakin di bawah semakin kelihatan Pak. Semakin duduk di bawah semakin kelihatan. Oke, cukup ya. Ya, silakan teman-teman foto bersama ya. Terima kasih sekali Bapak Ganjar Pranowo 3. Ganjar di 2024. Ya, tolong Ganjar bisa langsung. Ya, seluruh sahabat Ganjar bisa kembali ke tempatnya, mohon izin. Ayo, teman-teman sahabat Ganjar ya. Ya, acara masih dilanjutkan lagi ya. Oke, siap. Ya, langsung aja ya, kita akan doa ya kepada. Saya masuk dalam sini. Terima kasih Bapak Ganjar Pranowo ya. Oke, baik. Selanjutnya kita akan berdoa. Terima kasih. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Sehat. Tepuk tangan lagi mana buat Ganjar Pranowo.
Terima kasih Pak.